Perkenalkan, nama saya Reni Patricia Lase dari Prodi D3 Teknik Perkapalan dengan NIM 1103240029 dengan nama dosen pembimbing yaitu Bu Nur Audina. Di sini saya akan meringkas pembelajaran material kapal non-baja. Materi ini membahas bagaimana kapal-kapal yang bukan dari baja dibuat. Adapun karakteristik materialnya, proses produksinya, alat dan bahan yang digunakan, serta cara reparasi atau maintenance-nya. Kita akan membahasnya di dalam ringkasan tersebut. Fokus utamanya adalah kapal kecil atau menengah berbahan non-metal seperti fiberglass, kayu, plywood, plastik atau komposit dan lainnya. Isi ringkasan yang saya jelaskan yaitu mengenai pengenalan material kapal non-baja. Seperti kapal non-baja adalah kapal yang struktur utamanya tidak menggunakan baja sebagai material dominan. Material non-baja sering dipilih untuk kapal kecil seperti perahu, speedboat atau kapal rekreasi karena lebih ringan, tahan korosi, mudah dibentuk, dan lebih murah per unitnya dibanding baja. Contoh material non-baja yaitu fiberglass. Fiberglass adalah material komposit dari serat kaca dan resin plastik. Lalu kayu atau plywood, bahan tradisional yang masih digunakan di kapal kecil, TUI global. Lalu plastik, komposit lainnya atau karbon fiber aramid digunakan pada kapal tingkat lanjut untuk ringan dan kekuatan tinggi. Lalu adapun karakteristik kelebihan dan kelemahannya. Karakteristik kelebihan dan kelemahan dari fiberglass yaitu tahan korosi air laut. Lalu ringan dan kuat tentu saja. Dan adapun kelebihannya seperti pemeliharaannya mudah, lalu menurunkan risiko karat atau tidak seperti baja. Lalu bentuk kapal bisa dibuat kompleks dengan yang kita mau. Kelemahannya seperti sensitif panas, lalu perbaikan, memerlukan resin atau komposit khusus. Adapun karakteristik kayu. Karakteristik kayu itu seperti bahan tradisional, bisa dibuat dengan teknik ukir atau glue. Adapun kelebihan dan kekurangannya yaitu mudah diolah manual, lalu estetika klasik, dan kelemahannya seperti rentan terhadap pelapukan atau rayap, lalu perlu maintenance rutin. Adapun karakteristik dari plastik atau komposit lainnya, kelebihannya itu sangat ringan, lalu kekuatan tinggi atau mix carbon fiber. Kelemahannya seperti biaya tinggi, proses pembuatan kapal non-baja. Ada 6 tahap, yaitu berikut ini saya akan menjelaskannya. Itu pertama, pembuatan kapal non-baja, contohnya yaitu seperti pembuatan kapal fiberglass atau komposit, fiberglass atau speedboat. Perencanaan dan pencetakan mold, yaitu pertama seperti mendesain bentuk kapal di solver atau cetakan fisik sebelum produksi atau box. Lalu yang kedua itu persiapan material seperti fiberglass, serat, resin. Lalu siapkan lembaran serat, resin, gelkat, cutting sesuai bentuk hal box. Yang ketiga itu penggelapan gelkat atau lapisan awal di fiberglass. Gelkat, semprot untuk permukaan halus dan tahan air. Kemudian lapiskan fiberglass ditata dalam mold buat. Keempat itu lay up fiberglass atau resin serat kaca, ditambah resin disatukan sehingga menjadi struktur keras setelah kering basi. Yang kelima yaitu molding and streaming. Setelah kering, bagian hal dilepas dari cetakan, kemudian dirapikan dan dipotong sesuai bentuk. Yang
keenam yaitu finishing atau pemasangan komponen pasangan mesin atau flooring, sistem navigasi, pengecatan, hingga siap uji ke laut. Adapun alternatif untuk wall scoot, prosesnya bisa termasuk stick dan glue atau rakit papan satu persatu menggunakan epoxy atau whip. Adapun bahan dan alat yang digunakan beserta fungsinya. Berikut bahan utama yang digunakan di dalam proses pembuatan kapal tersebut yaitu fiberglass, kekuatan struktural box saja. Kedua, resin, meningkat serat fiber jadi komposit kuat. Ketiga itu golkat, lapisan permukaan luar yang tahan cuaca dan air. Yang keempat itu plywood atau wood plank, struktur kapal tradisional. Berikut alat-alat yang digunakan. Yang pertama itu cetakan, mold, cetakan bentuk dasar full. Kedua, roller resin untuk memastikan resin merata. Ketiga, binder brush, trimming dan finishing. Yang ketujuh yaitu kikir atau pahat kayu, finishing. Yang keempat itu sikat atau roller, cuci dan mentet jika tidak rusak. Itu yang pertama kita lakukan, yaitu seperti event kapal yang tidak rusak tetap perlu perawatan preventif, tidak hanya perbaikan kalau rusak. Itu seperti pengecekan korosi atau golkat, menutup retak halus pada permukaan kapal fiberglass. Yang kedua itu pengecatan ulang atau anti rot untuk kayu, lalu melindungi kayu dari air organisme. Keempat itu membersihkan dan merawat permukaan, lalu mengurangi kebocoran kecil dan keretakan. Kelima itu pengecekan struktur dan sambungan untuk memastikan tidak ada deminasi komposit. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang saya ringkas tersebut yaitu material non-baja seperti fiberglass, kayu, plastik, komposit memiliki keunggulan tahan korosi, ringan, bentuk fleksibel dan cocok untuk kapal kecil atau non-merhat. Lalu itu perkuatan kapal non-baja membutuhkan langkah-langkah produksi yang sistematis dan alat khusus serta perawatan rutin walaupun kapal tidak rusak untuk menjaga performa dan umur kapal boats. Sekian hasil ringkasan atau penjelasan yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya,